Putri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Di video kali ini saya akan membahas kembali aplikasi Semua PH ya. Ini video ketiga saya teman-teman. Sebelumnya di video pertama saya sudah mereview ya bahwa di dalamnya ada sistem dan skema money game Ponzi. Di video kedua saya ngasih buktinya tuh, ngasih bukti bahwa Semua PH itu penuh kepalsuan. Oke? Yang belum nonton video pertama dan video kedua silakan, linknya ada di deskripsi kok ya. Nah di sini kita santai-santai saja nih sambil ngopi kayak gitulah ya. Jadi sebelumnya jangan lupa ngopi teman-teman ya. Hindari money game Ponzi karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi gitu ya. Kalau subscriber saya sudah paham ini. Nah di sini teman-teman saya hanya ingin mereaction gitu ya, mereaction komentar-komentar di video pertama saya yang membahas Semua PH. Oke. Nah di sini ada yang namanya Isayang namanya ya. Yang jelas saya sudah dorong yang 10 juta katanya di Semua PH ya. 20 hari modal udah kembali. Wow, investasi apa yang selama 20 hari itu bisa melebihi 10 juta gitu ya. Setelah modal kembali saya setiap katanya setiap hari gambil keuntungan 500 per hari, kontrak 6 bulan dan tidak rugi sama sekali, modal kembali dan saya dapat penghasilan. Ini seperti naruh uang di bank dan dapat bonus seperti itu bang. Naruh duit di bank maksudnya mungkin dia deposito gitu ya. Deposito itu enggak ada persentase yang selangit. Investasi yang legal itu enggak ada yang investasi puluhan persen gitu ya. Di bank 5% suku bunga deposito itu selama setahun. Nah di aplikasi Semua PH ini luar biasa. Ini aplikasi dari planet Mars teman-teman. Oke selanjutnya ya iya lu dapat untung tapi itu dari duit orang lain. Ini namanya Senosaden ya namanya yang komentarnya. Ya iya lu dapat untung tapi itu dari duit orang lain yang akhirnya ntar bakal rugi. Gue sudah terlanjur ikut nih tapi yang 800.000 depo. Oke, orang ini sudah terlanjur ikut katanya 800 depo. Kalau sudah balik modal gue WD aja terus hapus. Nah hapus aplikasinya. Aplikasi pencuri nggak berfaedah, untung juga nggak ada senangnya. Gue kayak ngambil duit orang aja. Kata dia nih ya, untung juga nggak ada senangnya. Gue kayak ngambil duit orang aja. Oke, dia itu paham bahwa Semua PH ini money game. Sedangkan money game semua yang dibayar adalah dari duit para member lain gitu. Apalagi member baru tuh. Member baru itu kayak dana segar buat aplikasi yang di dalamnya money game dan digunakan untuk membayar para member lainnya gitu ya. Jadi bullshit lah memproduksi apa itu alat suntik, jarum suntik, masker kayak gitulah ya. Nah di sana juga di Semua PH itu ini ralat nih ya kalau saya salah, itu penyewaan atau pembelian atau pembuatan gitu ya, yang produknya dikirim ke India, ke Amerika gitu kan. Itu nggak logis teman-teman. Covid itu sudah menurun ya, banyak tuh vlog di India, di Amerika gitu kan, udah bisa lepas masker gitu. Jadi nggak butuh masker sekarang. Yang harus wajib itu ya vaksin. Awas loh nanti kalau ini ada pemilik aplikasi PH ini ya, pengelola aplikasi PH ini jangan-jangan nanti ngadain aplikasi vaksin gitu. Waduh ampun dah itu.
Nah terus di bawahnya Bitter 123 namanya ya. Mau nanya sama yang punya channel, ada kagak sih bang usaha kerja bisnis yang kagak beresiko? Serius ada kagak? Nih ya, untuk si Bitter 123 sudah saya bahas sebelumnya, tapi di sini saya perjelas. Usaha, kerja, dan bisnis semua ada risikonya, tapi bukan scam. Oke, scam itu penipuan. Kalian ambil HP kalian, terjemahkan kata scam artinya apa? Penipuan. Jangan diganti menjadi tidak membayar lagi. Kan para pemain money game Ponzi suka gitu, membayar di awal, tidak membayar di akhir, sudah tidak membayar. Kan kayak gitu pemain Ponzi bilangnya. Aplikasinya memang membayar di awal, tapi sekarang sudah tidak membayar lagi gitu kan. Itu kan diperhalus gitu. Jadi nanti ketika aplikasinya beneran kabur, kalian itu seolah tidak terlalu apa-apa gitu. Itu mindset yang salah teman-teman. Udahlah, aplikasi kayak gini itu niatnya lebih ke nipu. Oke, di sini saya balas dulu nih ya. Usaha itu ada risiko, tapi resikonya itu tergantung apa usaha kita ya, nilai usaha kita. Contohnya Anda jualan cilok gitu kan, ketika habis jualan cilok Anda itu adalah keuntungan untuk Anda. Tapi ketika Anda usaha cilok tapi yang yang lakunya cuma sebagian, itu bisa jadi kerugian. Itu resikonya di usaha, nggak ada unsur penipuan gitu. Terus yang kerja ada resikonya, ada bisa kecelakaan kerja, bisa sakit, kita nggak masuk kerja, kena potongan gaji ya. Bukan penipuan gitu ya, bukan penipuan yang jadi resikonya gitu. Terus bisnis banyak bisnis yang beresiko, tapi sekali lagi resikonya itu bukan ujung-ujungnya scam atau penipuan ya. Karena kalau money game Ponzi di awal rilisnya saja, ketika kalian melihat sistem dan skemanya, yang paham ya, yang bisa membaca, tapi bukan hanya membaca, tapi bisa menerjemahkan makna yang tersirat dari sistem dan skemanya, itu sudah fix niatnya mau nipu. Jadi jangan hanya dibaca tuh sistem dan skemanya, kalian harus menelaah lagi apa sih maksudnya ini gitu kan. Kalau membaca aja semua orang bisa membaca ya. Misalkan kayak gini ya. Kan suka ada tuh yang komentar, wow, buktikan apa gitu kan. Dari sistem dan skemanya saja money game Ponzi itu sudah jelas 1000% bakal melakukan penipuan. Kalau orang seperti itu misalkan belajar ekonomi atau akuntansi, itu kan ngitung duit ya, ibaratnya gitulah, ngitung duit, tapi duitnya itu kan nggak ada. Yang pernah sekolah ya, yang pernah sekolah apalagi jurusan IPS, kalau SMA, kalau di perguruan tinggi ekonomi ya, akuntansi, manajemen kayak gitu, kalian belajar akuntansi atau ekonomi, menghitung uangnya apakah ada? Nggak ada kan, tapi dia bisa memprediksi, bisa menghitung. Nah seperti itulah yang saya lakukan untuk melihat sistem money game Ponzi. Nggak cukup dibaca gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ke namanya sama nih kayak saya, tapi ini Anggi Permadi. Bang, coba top up, jangan cuma bacot aja biar kita ngerti. Nah kayak gitu, seperti yang saya katakan tadi. Kalau saya top up main di aplikasi money game Ponzi tipu menipu kayak gini, jelas saya bisa dapat duit, dibayar saya bisa. Saya punya media, contohnya YouTube ini ya, saya bisa share linknya kemana saja. Saya punya Facebook, fanspage Facebook, grup Telegram ada, Instagram dan sebagainya, medsos saya punya komplit.
Kalau niat, saya sudah share linknya dan saya dapat cuan banyak dari hasil mengajak orang lain, tapi tidak saya lakukan karena saya punya empati ya. Dan si Anggi Permadi ini teman-teman, dia itu nggak ngerti apa yang saya katakan di review pertama. Contohnya saya tadi ya, ketika kalian belajar akuntansi, ekonomi kayak gitu, ngitung duitnya kan nggak ada. Belajar akuntansi kan ngitung duitnya nggak ada ya. Tapi mereka, para pelajar atau mahasiswa, bisa memprediksi, oh kerugiannya segini, persentasenya segini, bisa. Itu nggak ada duitnya loh ya. Dia itu dia nyuruh saya top up biar ngerti. Kalau top up nggak perlu nge-review, cukup tutorial cara top up saja gitu kan. Nah ini contoh orang yang bisa membaca tapi buta makna. Oke, kayak gitu. JC Ken namanya ya. Ini orang yang review mah goblok, OTP oke. Nah oke, si JC Ken ini membahas di review pertama saya. Ya iya jelas. Dari mulai daftar saja semua PH itu adalah penipuan. Oke. Tingkat keamanannya itu wow, sangat tidak aman teman-teman. Benar apa kata saya dong? Kalau ada sebuah aplikasi yang di dalamnya kita deposit ada saldo, OTP wajib dong untuk menjaga keamanan akun di aplikasi tersebut. Oke? Nah di semua PH pakai nomor asal-asalan juga bisa masuk. Oke? Jadi itu tidak aman gitu. Itu sajalah ya. Tapi berarti kalau yang ada OTP berarti aman dong bang? Suka ada yang bilang kayak gitu, nanya kayak gitu. Yang ada OTP berarti aman nggak? Belum tentu ya. Yang ada OTP saja. OTP itu kan kode sekali pakai. Misal kalian bikin akun Dana, Popo, GoPay itu kan selalu ada OTP. Oke? Kayak gitu. Itu aplikasi-aplikasi yang legal. Nah, OTP itu kode sekali pakai supaya keamanan akun kita itu terjamin. Yang pakai OTP juga ada aplikasi tipu menipu ya. Itu belum tentu aman. Yang jelas yang aman itu ya setidaknya aplikasi atau platform website atau aplikasinya itu terdaftar di otoritas terkait ya. Kalau investasi ya di OJK gitu kan. Kalau kripto ya di Bapepti kayak gitu teman-teman. Nah di sini fun channel banyak banget yang tolol dan pada tutup mata karena sudah dapat keuntungan ngeri banget. Yang untung gak sebanding sama orang yang depo di akhir baru aplikasinya tutup. Itu yang lu untungin uang dari orang yang deposit. Bentar juga lagi ditinggal kabur duitnya sama yang buat aplikasi. Oke, dia itu paham. Ya benar meskipun kata-katanya agak toksik nih si fun channel ini, tapi saya suka. Karena untuk menyentil gitu ya. Para member yang ngeyel itu harus agak keras gitu ya. Tujuannya sih bagus untuk menyadarkan mereka bahwa money game Ponzi itu ya tipu menipu kayak gitu ya. Jadi memutarkan uang-uang para member lainnya kayak gitulah teman-teman ya. Ini ada juga Rian Baskara, so far masih cair aja tuh bang, sampai sekarang hasilnya semoga tahan lama. Intinya pakai duit dingin bray buat modalnya. Oke, si Rian Baskara ini dia pemain Ponzi. Saya tahu loh dari komentar para pemain Ponzi. Ini so far masih cair saja, berarti masih cair gitu ya. Intinya pak, kalau sudah ada yang komen intinya pakai duit dingin, pakai uang dingin, jangan uang beras kayak gitulah. Itu dia tuh pemain, oke? Depo di awal biar cuan, itu pemain, oke? Selanjutnya teman-teman ya, intinya jangan ambil kalau main beginian. Intinya jangan ambisi kalau main beginian.
namanya Gilang Ramadan. Nah itu pemain Ponzi. Nah ciri-ciri pemain Ponzi komentarnya seperti itu ya. Jangan ambisi, dalam hatinya dia tahu itu money game Ponzi. Oke. Terus nih Kiano Manggala Putra, saya udah hampir 6 bulan ikut bos, alhamdulillah terus berjalan lancar. Dia itu bego atau apa sih? Saya yakin dia pemain Ponzi untuk menggamangkan ya, memblurkan semua orang yang mampir di video pertama saya yang mereview semua PH. Dia melabilkan tuh ya di sana 6 bulan katanya. Semua PH itu baru 3 bulan bro ya. Jangan dikira saya nggak tahu. Alhamdulillah segala. Nah ini dia memakai alhamdulillah untuk kebohongannya teman-teman. Si Kiano Manggala ini ya 6 bulan gimana. Nah di sini ada lagi Barak Channel. Saya ditawari teman, lalu buka cari YouTube, ketemu channel ini. Itu di video pertama saya yang bahas semua PH ya. Ternyata aplikasinya begitu ya, gak jadi gabung. Hehe, mantap infonya Bang Anggi, semangat. Nah ini orang yang cerdas gitu, bisa menangkap semua perkataan saya yang saya katakan di video pertama. Dia itu cerdas ya, cerdas ya. Dia tahu aplikasi ini membayar di awal, tapi ketika sudah banyak orang yang gabung, member baru apalagi yang gabung ya, disanalah mereka bersiap-siap melakukan penipuan. Oke. Yang selalu saya katakan ketika mereview mengatakan aplikasinya scam, itu bukan perorangan gitu ya, gak perlu bukti, tidak membayar, karena pada akhirnya semua bukti itu akan mengikuti. Tapi ketika saya mengatakan aplikasi ini scam, itu lebih ke sistemnya. Oke, gak peduli saya yang dibayar di awal, karena saya tahu yang dibayar di awal itu pemilik aplikasinya juga ikut main, kaki tangannya, dan para pemain Ponzi. Oke, orang awam itu yang akan dirugikan, apalagi yang gabung belakangan. Nah jadi seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang mencengangkan saya teman-teman. Namanya Islam Rahmatan Lil Alamin. Namanya bagus ya, nama akunnya. Bener bang, reviewnya bagus, tepat. Saudara saya kerja di Mount Elizabeth Hospital. Wow, bagian dari Parkway Hospital. Ya benar, Mount Elizabeth bagian dari Parkway Hospital. Kata saudara saya, Parkway gak pernah punya aplikasi gitu, dan gak pernah kerjasama dengan aplikasi semua PH. Wah, tamparan keras nih buat para member semua PH ya. Sekarang lagi viral di kalangan pegawai Parkway. Wow, viral guys ya, di kalangan pegawai Parkway. Di Singapura dong, atau di Parkway Office Indonesia, nggak tahu saya ya. Yang jelas dia bilang lagi viral di kalangan pegawai Parkway. Oke. Tuh aplikasi semua PH-nya katanya Parkway akan buat laporan kalau namanya dicatut. Wah keren ini, bagus. Ini untuk akun Islam Rahmatan Lil Alamin. Komentar Anda itu sebetulnya sudah menampar aplikasi semua PH ini. Sedikit demi sedikit kebohongannya sudah saya utarakan, sudah saya bongkar gitu ya. Kemarin sebelum video ini, video review kedua itu yang saya share semua bukti-bukti penipuannya sudah juga. Oke. Nah ini video terakhir, mungkin ya video terakhir lah, malas juga nanti saya bahas aplikasi ginian lagi ya, aplikasi semua PH ini. ini video terakhir saya yang membahas semua PH ya. Oke. Nah di sini ada juga namanya Saiful Sobirin. Dari sekian banyak yang nonton gak ada yang like. Aduh, dia itu gak tahu apa-apa, gak ngerti apa-apa gitu ya. Gak bisa buktiin kalau gak coba. Jangan bacot mulu, buktiin dulu, prediksi mulu kayak dukun loh. Aduh ampun lah. Nah jadi teman-teman ya, orang kayak gini tuh orang yang IQ-nya aduh ampun dah ya,
gak usah saya jelaskan lah. Video saya yang pertama itu saya tidak tampilkan jumlah like-nya. Kalau saya tampilkan banyak tuh yang like ya, hampir dari 10.000 itu ada ya lumayan lah gitu. Dibanding ada juga yang dislike, yaitu para pemainnya yang nge-dislike ya, para pemain Ponzi. Ada juga, alhamdulillah saya ikut 1,5 bulan yang lalu, modal 2 juta untung 48 juta. Nah yang kayak gini nih yang gak masuk akal gitu ya. Investasi apa gitu ya. Bangun bang, ini aplikasi kentang untuk kaum potato. Ini untuk kaum halu teman-teman ya, untuk kaum kentang. Kalian tahu kentang? Kentang itu artinya halu kalau bahasa Indonesia. Jadi itu yang istilah yang sering saya katakan untuk para pemain Ponzi, yaitu kaum halu ya, kaum kentang. Usep Saipul Ridwan. Nah ini kalau Usep Saipul ini ya, Saipul ya ini bagus tuh, nggak kayak si Saipul Sobirin gitu ya. Masih diingatkan dengan review di YouTube, gak jadi dah. Bagus, dia cerdas, dia bisa mencerna apa perkataan saya. Oke. Nah di sini juga terakhir nih ya, Anggi oi katanya nanya ke saya ya. Maka dari itu cari upline yang bertanggung jawab, yang gak mau ambil semua keuntungannya sendiri, harus bisa memanage finansialnya untuk berjaga-jaga. Kalau pas kebetulan ada downline yang merugi, kali ini baru saya setuju dengan pendapat Anda. Waduh, saya yang gak setuju. Mana ada upline yang mau ngasih ke downline? Kalau ada, mereka nggak akan laku. Kalau mereka ngasih, alasannya apa? Masa iya ke downline-nya? Oh ini misal, ini downline saya si A, ini saya kasih nih karena ini uang yang saya dapat itu uang kalian juga gitu. Otomatis dong downline-nya marah. Aduh. Nah saya balas tuh, kalau nyari upline yang bertanggung jawab, sebaiknya Anda mengadakan arisan bersama downline Anda. Ya iya, kalau Anda nih mau jadi upline yang bertanggung jawab, ya udah, jangan main game Ponzi. Kalian ngajakin aja tuh downline-nya arisan. Mau seminggu sekali, mau sebulan sekali, dikocoknya bebas, terserah Anda. Yang jelas kalau arisan itu rata semua. Sejuta dapatnya gitu ya, 500 kayak gitu. Itu. Nah, di sini juga saya membalas ya. Entah siapa yang saya balas, lupa. Kenapa saya selalu membalas komentar-komentar para pemain Ponzi? Alasannya tidak lain dan tidak bukan, teman-teman ya. Untuk menjaga mindset orang-orang yang membutuhkan informasi di channel saya ini. Jadi saya selalu tuh membalas komentar-komentar yang menyimpang ya, yang menganggap money game Ponzi itu bagus. Saya selalu balas komentarnya. Tujuannya cuma satu, menjaga mindset atau pola pikir orang-orang yang sedang mencari informasi tentang aplikasi yang berkaitan dengan apa yang mereka cari. Supaya kan banyak ya orang-orang lihat komentar gitu ya. Kalau saya tidak membalas argumen para pemain Ponzi, orang yang mampir ke channel saya itu nanti akan termakan hasutan komentar para pemain Ponzi. Itu teman-teman alasan saya selalu membalas komentar-komentar pedas para pemain Ponzi, supaya menjaga kesehatan akal orang-orang yang mencari informasi. Gitu teman-teman. Oke, cukuplah ya, itu saja video terakhir saya tentang semua PH. Oke, jangan lupa ngopi karena hidup itu butuh inspirasi. Hindari money game Ponzi. Lupa lagi. Oke, jangan lupa ngopi karena hindari money game Ponzi, karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Oke, jaga terus akal sehat kalian, jangan pernah sentuh money game Ponzi. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.